Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah, NIM 94 dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep trust atau kepercayaan dalam model sosial di UPT Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait konsep trust atau kepercayaan dalam model sosial, kita perlu mengetahui apa kemudian yang dikatakan sebagai model sosial. Nah, model sosial itu didefinisikan sebagai sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma atau nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi, komunikasi yang sifatnya adalah harmonis dan kondusif. Nah, model sosial ini tujuannya adalah memberikan kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi sosial dalam suatu masyarakat. Model sosial ini timbul dari interaksi antara orang-orang atau antar individu dengan individu yang lain dalam suatu komunitas atau masyarakat. Pengukuran adanya model sosial ini dapat dilihat dari interaksi yang bersifat individual maupun institusional. Contohnya adalah terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga dalam suatu masyarakat. Nah, menurut Kuhlman, model sosial ini didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok atau organisasi. Dalam model sosial ini terdapat 3 unsur atau 3 komponen. Yang pertama adalah kepercayaan atau trust yang nantinya akan kita bahas dan kita analisis. Yang kedua adalah nilai dan norma. Dan yang ketiga adalah jaringan. Selanjutnya kita memasuki pembahasan terkait analisis trust pada UPT Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Nah, sebelumnya saya menjelaskan sedikit tentang apa itu UPT Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. UPT Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo merupakan suatu institusi yang berdiri di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi dengan standar kelayakan terhadap 5 golongan PMKS. Yang pertama adalah gelandangan, kemudian yang kedua pengemis, yang ketiga psikotik, yang keempat anak jalanan, dan yang kelima adalah wanita tunasusila. Kegiatan saya pada institusi ini saya alami ketika saya melakukan kegiatan magang pada semester lalu. Sebelum kita melakukan analisis trust, saya akan menjelaskan sedikit terkait konsep trust itu sendiri. Yang pertama, percaya atas beberapa kualitas atas atribut atau pernyataan. Yang kedua, kecenderungan untuk mengurangi resiko. Yang ketiga, berfungsi untuk mereduksi atau meminimalisir bahaya yang berasal dari aktivitas tertentu. Yang keempat, kepercayaan terikat bukan kepada resiko, namun kepada berbagai kemungkinan. Dan yang kelima, memperbesar kemampuan manusia untuk bekerja sama. Kemudian, hasil analisis konsep trust pada penerapan kegiatan yang saya lakukan di UPT Balai Pelayanan dan Rehabilitasi PMKS Sidoarjo adalah: pertama, konsep trust pada kasus ini dapat kita lihat antara klien dengan pekerja. Hal ini terlihat saat mereka, yaitu para klien, melihat dan berkomunikasi dengan orang baru yang belum mereka kenal atau belum mereka temui sebelumnya. Saat mereka bertemu dengan orang baru dan belum adanya komunikasi, maka mereka tidak serta-merta mengikuti atau bahkan mendengarkan apa yang dikatakan orang tersebut, meskipun apa yang dikatakan bersifat positif. Yang kedua, terlihat saat interaksi dan pelaksanaan kegiatan. Penerapan trust antara klien dengan pekerja terimplementasikan pada pelaksanaan kegiatan. Artinya adalah mereka tidak dapat berinteraksi dengan orang baru, bahkan bisa jadi mereka menjadi seseorang yang pendiam,
Padahal di balik itu mereka tidak seperti itu. Kemudian melalui konsep trust ini, mereka tidak mau melaksanakan ajakan atau kegiatan yang merupakan ajakan dari orang yang belum mereka kenal, karena mereka belum percaya atau belum melakukan komunikasi terhadap orang tersebut. Nah, hal ini terbukti saya alami setelah saya melakukan kegiatan bersama dengan mereka. Selanjutnya, trust atau kepercayaan yang terbangun dengan para klien atau PMKS melalui proses komunikasi. Jadi, kita perlu melakukan komunikasi yang sifatnya adalah face to face kepada mereka untuk membangun pendekatan dan kepercayaan. Hal ini dilakukan agar mereka tidak memiliki ketakutan terhadap orang baru. Selain itu, sesuai dengan konsep trust yang terakhir tadi saya jelaskan, bahwa kepercayaan itu dibangun untuk memperbesar kemampuan manusia dalam bekerja sama. Selanjutnya, melalui dua dokumentasi ini merupakan bukti bahwa terbangunnya trust atau kepercayaan antara mereka dengan saya. Adanya kepercayaan tersebut adalah berupa kemauan mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang saya adakan. Seperti gambar sebelah kiri adalah belajar mengajar dan sebelah kanan adalah kegiatan rekreatif. Karena mereka sudah terbangun kepercayaan atau trust terhadap saya, maka mereka dapat mengikuti apa yang saya katakan dan saya lebih mudah untuk mengkoordinasikan kegiatan dengan mereka. Selanjutnya, konsep trust ini juga saya alami di lokasi KKN saya, yaitu di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di SDN Kalipecabean. Konsep trust pada kegiatan ini saya alami saat saya melakukan kegiatan program kerja di salah satu sekolah dasar tersebut. Nah, trust atau kepercayaan yang terbentuk melalui perkenalan komunikasi yang saya lakukan sebelum melakukan program kerja tersebut dengan para siswa. Sehingga bukti dari terbangunnya kepercayaan itu adalah antusiasme terhadap program kerja yang dilakukan dan koordinasi yang lebih mudah dengan para siswa-siswinya.